Halo semuanya, nama saya Abigail Flower Sigar, NIM saya 220611040296 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado, program studi akuntansi kelas C6. Dan pada saat ini saya akan menyapa dosen pengampu saya yakni Encik Vince Watak, SPD MPD. Pada saat ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai materi kutipan dan catatan kaki. Dalam penulisan-penulisan ilmiah, baik penulisan artikel-artikel ilmiah, karya-karya tulis maupun penulisan skripsi dan disertasi, seringkali dipergunakan kutipan-kutipan untuk menegaskan isi uraian atau untuk membuktikan apa yang dikatakan. Demikian pula dengan catatan kaki, yang sebenarnya merupakan bagian dari kutipan karena berisi antara lain pinjaman kalimat atau pendapat pengarang atau sering disebut buku atau keterangan atas teks yang tempatnya berada pada kaki halaman. Kita masuk dalam pembahasan mengenai kutipan. Yang pertama, tujuan membuat kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Sangatlah membuang waktu bila sebuah kebenaran yang telah diselidiki dan dibuktikan oleh seorang ahli dan sudah dimuat secara luas dalam sebuah buku atau majalah harus diselidiki kembali oleh seorang penulis untuk menemukan kesimpulan yang sama. Garis besar kerangka karangan serta simpulan yang dibuat merupakan pendapat penulis sendiri. Sebaliknya, kutipan-kutipannya berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapatnya itu. Kita masuk dalam jenis kutipan. Menurut jenisnya, kutipan dapat dibedakan atas kutipan langsung dan tak langsung, atau sering disebut kutipan isi. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Sebaliknya, kutipan tak langsung adalah pinjaman pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari atau iktisar dari pendapat tersebut atau dapat pula berupa parafrase. Yang berikutnya mengenai prinsip-prinsip mengutip. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan pada waktu membuat kutipan sebagai berikut. Yang pertama, jangan mengadakan perubahan. Yang kedua, bila ada kesalahan. Dan yang ketiga, menghilangkan bagian kutipan. Yang keempat, cara-cara mengutip. Yang pertama, kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. Yang kedua, kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Yang ketiga, kutipan tak langsung. Dan yang keempat, kutipan atas ucapan lisan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai catatan kaki. Yang pertama, pengertian catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Hubungan antara catatan kaki dan teks yang dijelaskan itu biasanya dinyatakan dengan nomor-nomor penunjukan yang sama, baik yang terdapat dalam teks maupun yang terdapat dalam catatan kaki itu sendiri. Yang kedua, cara membuat catatan kaki. A. Referensi pada buku dengan seorang pengarang. B. Referensi pada buku dengan 2 atau 3 pengarang. C. Referensi pada buku dengan banyak pengarang. D. Kalau edisi berikutnya mengalami perubahan. E. Buku yang terdiri dari 2 jilid atau lebih. F. Sebuah edisi dari karya seorang pengarang atau lebih. G. Sebuah terjemahan. H. Artikel dalam sebuah analogi. I. Artikel dalam ensiklopedi. J. Referensi pada artikel majalah. K. Referensi pada artikel harian. I. Tesis dan disertasi yang belum diterbitkan. M. Referensi pada 2 sumber atau lebih. N. Referensi dari sumber kedua. O. Catatan penjelas. P. Referensi dan catatan penjelas. Yang ketiga, singkatan-singkatan. Dalam catatan kaki biasanya dipergunakan pula singkatan-singkatan yang oleh para sarjana sudah diketahui maksudnya. Oleh sebab itu, hendaknya diperhatikan benar-benar bagaimana mempergunakan singkatan-singkatan itu dalam setiap catatan kaki.
Singkatan-singkatan yang paling penting yang harus diketahui adalah IBIT, OBJET, dan LOGJET. Demikianlah hasil pembahasan materi mengenai kutipan dan catatan kaki. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi diucapkan terima kasih. Salam literasi.